Halo, Taurus. Oke, halo Taurus. Halo juga crosswatcher ya, lagi memantau Taurus. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Taurus. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja kita lihat prediksi untuk Taurus 2025 ya. Taurus tahun 2025. Oke. Jadi aku ngerasa ya, ini beberapa Taurus, beberapa kalian mungkin udah kayak di titik terpuruk begitu ya. Beberapa sudah pernah sangat terpuruk, udah pernah di titik terpuruk banget. Jadi kayak mau nggak mau harus bangkit gitu. Mau nggak mau harus bertindak, mau nggak mau ya harus mengambil keputusan gitu. Jadi nggak bisa santai-santai lagi, nggak bisa menunda-nunda lagi ya, gitu sih. Mungkin ada beberapa di titik terendah, tapi ketika kita di titik terendah, artinya nggak ada lebih rendah, artinya kita akan lebih naik. Kamu akan lebih naik, kamu akan lebih naik lagi di tahun 2025 gitu. Jadi ya begitu sih, kalau udah di titik paling rendah ya berarti kita nggak lebih rendah lagi, artinya kita akan lebih bangkit, kita akan lebih naik ya. Kamu harus meyakini itu, harus mempercayai itu, tapi kamu juga harus berusaha mewujudkannya. Oke. Nah ini nih, mungkin ada nanti kayak mikir-mikir dulu melakukan sesuatu. Mungkin ada nanti banyak pertimbangan gitu untuk mengusahakan sesuatu. Mengusahakan apa, mengusahakan apa dan siapa gitu. Kamu kayak banyak mikir, banyak menimbang-nimbang. Mungkin karena ada aja kendalanya ya. Ada aja faktor penyebabnya. Contoh, saya mau lakukan ini, tapi bagaimana nanti mereka? Saya mau lakukan itu, bagaimana nanti keluargaku? Bagaimana temanku, seseorang itu atau siapa gitu? Kamu kayak banyak menimbang-nimbang. Tapi ada juga memikirkan diri sendiri. Kayak, aku mau begini, tapi aku sanggup nggak ya? Aku mau begitu, aku mampu tidak ya? Gitu. Kayak ada keraguan-raguan. Sebenarnya banyak pertimbangan, tapi ada kesimpulan itu nggak apa-apa ya. Banyak pertimbangan tapi akhirnya punya kesimpulan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar memikirkan, hanya sekedar banyak pertimbangan, ya nggak mungkin gitu-gitu aja ya. Oke? Jadi kayak kamu tuh harus ada rasa optimis gitu. Kayak ya udah, maju terus lah, pantang mundur ya. Oke.
lumayan stres ini mikirin kamu ya. Kenapa? Ada yang stres banget mikirin Taurus. Iya. Ada yang dilanda overthinking, kepikiran terus sama kamu Taurus. Kepikiran terus sama dirimu. Ada yang sedih. Mungkin ada yang sedih berjarak sama kamu. Ada yang sedih berpisah sama kamu. Atau ada yang sedih yang gak bisa deket-deket lagi sama dirimu, ya. Itu sih. Beberapa ada yang peduli sama kamu. Ada yang bersimpati, berempati nih sama Taurus. Beberapa kasihan gitu kalau lihat kamu. Tapi ada juga mencari peluang bagaimana mendekatimu, ya. Ada mencari kesempatan nih, mau deketin kamu, mau ambil hatimu, mengambil kepercayaanmu, maksudnya ingin dipercaya sama kamu. Atau ingin kayak ya kamu percaya gitulah sama dia, sama mereka gitu. Mungkin ada beberapa Taurus ya. Ini beberapa Taurus kayak trust issue gitu. Beberapa Taurus ini trust issue atau tidak mudah percaya, tidak gampang percaya sama orang sekarang, tidak gampang percaya sama mereka. Jadi kayak ya mereka ingin kamu percaya, mereka ingin kamu yakin gitu ya, bahwa nggak semua orang toksik ya, masih ada orang baik, nggak semua orang jahat, masih ada yang baik. Jadi kamu kalau anggap mereka semua toksik, ya mungkin itu traumamu, ya. Kalau kamu anggap orang-orang pada jahat, mungkin ada juga kayak itu hasil dari traumamu di masa lalu. Ada luka menyakitkan di masa lalu, membuat kamu tidak gampang percaya sama siapapun itu. Oke. Ini entah siapa ya. Ada yang akan memainkan egonya, ya. Ada yang akan meninggikan egonya, meninggikan gengsinya, gitu. Kayak apa ya? Misalnya nih, kamu cuek, kamu diam, ya udah, berarti kamu tidak menginginkan saya, kamu tidak mengharapkan saya, gitu. Ya udah, ya naik nih ego saya, naik ya gengsinya saya. Jadi kayak ya udah nggak mau terbuka, nggak mau mengekspresikan perasaan, nggak mau mengekspresikan rasa cinta, gitu. Ada merasa gitu, ini bisa si Taurus atau orang berkaitan sama Taurus ya. Ada dealing sama Taurus gitu. Bisa vice versa. Terbolak-balik ya. Sampai keselak nih. Jadi, kayaknya ada nih diam-diaman, pasif-pasifan, nggak komunikasi ya. Makanya aku berat nih. Berat ngomongnya gitu. Sampai tenggorokan. Tenggorokan sulit mengungkapkannya. Jadi aku lihatnya gitu sih, kayak ada merasa ya, misalnya kamu punya ego, ya saya juga punya ego kan, kita sama-sama punya ego, kita sama-sama punya prinsip, ya kita ada seperti itu ya. Nah kalau begitu,
Jika nggak ada mengalah, ya udah sia-sia. Kalau nggak ada mengalah atau inisiatif duluan, ya udah akhirnya perpisahan atau ada jaga jarak gitu. Itu sih. Oke. Jadi aku ngelihat ya, sejujurnya entah siapa ini, dia atau mereka, ada merasa kamu tuh belum move on dari masa lalu, ya. Ini beberapa, mungkin tidak semua. Ya aku ngerasain ada perspektif orang-orang, entah keluarga, temen, atau dia mereka ngomongin kamu, kamu tuh ada trauma masa lalu, kamu kayak belum move on gitu, atau apa ya, luka-luka masa lalu. Nah itu kebawa ke sekarang, kebawa ke masa depan ya. Jadi kamu agak defensif, kamu lebih keras, kamu lebih bikin batasan, tidak mudah percaya sama orang, tidak gampang percaya mereka. Jadi kan mereka ke-trigger egonya gitu, ke-trigger rasa gengsinya, kayak idih males banget, kalau enggak ya udah kita nggak usah deket-deket, ya udah kita pisah aja, bla 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 gitu. Itu sih. Agak-agak ya ribetnya. Ini aku shuffle dulu ya, di shuffle dulu. Oke. Taurus. Ya aku ngerasain banget kamu nyaman percaya sama dirimu sendiri, kamu nyaman menyendiri, beberapa menutup diri, atau kamu nyaman ya mendengar intuisi gitu. Kamu kayak merenungkan semuanya sendiri, mencari jawabannya sendiri, memendam semua sendiri, menahan-nahan semua sendiri. Jadi kayak kamu tuh hanya mengandalkan dirimu, ya. Sebenarnya nggak apa-apa kamu andalkan dirimu, berarti kamu mandiri gitu. Tapi kan jangan semua ditahan sendirian. Terkadang kamu butuh bantuan, kamu butuh pertolongan, kamu butuh kasih sayang. Ya kan? Tuh. Oke. Banyak ya. Ini sih. Oke. Jadi 2025 ada energimu kayak mudah berubah-berubah ya. Ini ada Taurus bisa berubah-berubah. Padahal kalau keras kepala harusnya konsisten dong ya. Kalau kita keras gitu sama prinsip, ya kita harusnya konsisten, komitmen gitu. Tadi kamu nanti berubah-berubah. Kayak pola pikirmu akan berubah, mindsetmu berubah, cara pandangmu lebih luas lagi gitu. Kayak misalnya, nanti ketemu orang toksik nih misalnya. Suatu saat ketemu orang toksik. Nah, kamu nggak langsung ngejudge, kamu nggak langsung menghakimi. Begitu pula bertemu orang baik, tidak langsung percaya, ya. Jadi ada begitu, kayak berusaha, ya, nggak terlalu memihak, nggak mau terlalu percaya juga sih. Nggak mau nggak mau terlalu mendalami gitu. Jadi kalau ada orang baik, kamu nggak langsung percaya. Ada orang jahat, nggak langsung menghakimi gitu. Jadi kayak mengalir seperti air ya, mengikuti alur semesta. Istilahnya kayak ya, namanya orang baik pasti akan didekatkan. Tapi kalau orangnya nggak baik ya pasti dijauhkan ya. Oke. Beberapa orang ini sebenarnya sayang sama kamu,
Tapi beberapa kayak ya udah mengikhlaskan kamu. Gitu. Karena mungkin ada merasa ya kalau kita bersama, kita akan saling menyakiti. Kalau kita deket-deket, kita bisa saling menyakiti, bisa saling mengecewakan. Jadi kayak ya udah mengikhlaskan aja gitu, menerima. Oke. Jadi sepertinya orang yang berkaitan ya, yang dealing sama Taurus, entah itu keluarga, teman, seseorang, siapapun dia, lebih kayak legowo aja. Lebih kayak ya udah, terserah aja sih. Terserah kamu. Kamu bertahan silakan, melepaskan juga nggak apa-apa. Asalkan kamu bahagia. Terserah aja. Tapi apa ya, kalau orang masih butuh kamu, pasti bertahan sama kamu. Kalau orang masih memerlukan kamu, ya masih mau deket-deket ini, gitu. Oke? Karir, keuangan. Kamu harus cari pencerahan ya, cari petunjuk. Bagaimana ya kerjaan ini, yang diusahakan ini, supaya maju, supaya berkembang. Ini harus banyak belajar. Cari ilmu, cari wawasan, cari jawaban, cari petunjuk. Ya. Kamu bisa berkonsultasi, bisa konsultasi sesuai bidangnya, bisa konsultasi tentang kerjaan, keuangan, ya ke siapa gitu yang kamu percaya. Atau ya banyak belajar sih, banyak nyari wawasan gitu. Bagaimana supaya maju ya, supaya berhasil, sukses, ya seperti itu. Dan kamu ini kalau soal kerjaan, ini kayak dibilang jalani aja dulu. Mengalir seperti air, gitu. Jadi kayak jalani aja dulu yang kamu mampu, yang kamu sanggup. Jalani saja dulu yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan. Terus lihat bagaimana perkembangannya. Kalau bagus kan lanjutkan, kalau enggak ganti yang lain. Gitu. Iya. Kayaknya harus mikir opsi lain, pilihan lain ya. Oke. Aku ngerasa kalau soal keuangan, finansial, kamu ini apapun yang terjadi ya, kamu bisa menjalaninya, melewatinya, gitu. Jadi seperti apapun keuangan, naik turun, naik turun, naik turun, ya kamu akan bisa melaluinya, akan bisa melewatinya. Kamu lumayan tabah, kuat, sabar. Kamu akan bisa sih. Kamu akan kuat menjalani finansialmu, menghadapi keuanganmu. Jadi ya itu. Terus mungkin kayak jadilah dirimu sendiri ya. Jadilah dirimu apa adanya. Apa adanya lah ke orang. Apa adanya ini ya, kalau kita ada uang ya kita bisa katakan ada uang. Tapi kalau nggak ada uang ya bilang aja. Kalau sulit keuangan katakan saja. Kalau berat keuangan ya bilang aja. Supaya orang-orang mengerti, supaya mereka memahami kamu. Gitu sih. Terus
Kayaknya Taurus ini harus ekstra berjuang. Taurus harus ekstra berusaha gitu. Kayaknya apapun harus dikerjain, apapun harus dilakukan. Asalkan positif ya, asalkan positif, halal, berkah gitu. Ya memang harus positif ya, halal gitu. Yang penting ya udah kerjakan aja yang bisa dikerjain. Lakukan yang bisa dilakuin. Kayak apa ya? Kamu harus ekstra gitu. Memperbaiki keuanganmu, menaikkan finansialmu ya. Itu. Oke. Jadi Taurus, ini ada pesan ya. Kamu harus lebih berhati nurani, lebih rendah hati gitu. Bukan rendah diri ya. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Jadi rendah hati itu akan bawa berkah, akan bawa anugerah buatmu. Jadi suatu saat kalau banyak rezeki atau suatu saat derajatmu diangkat, suatu saat kamu di atas, jangan gampang sombong. Jangan mudah angkuh ya. Supaya tidak mudah jatuh. Jadi sebenarnya kalau kita suatu saat sukses, suatu saat berhasil, ya jangan ada kesombongan, jangan ada keangkuhan. Ya walaupun kita sadar gak sadar kan tentang hal itu. Jadi suatu saat kalau ada kebahagiaan, kelimpahan datang, kamu harus rendah hati ya. Supaya nanti datang berkah lagi, datang rezeki lagi nanti ya. Tuh. Dan aku ngerasa ya memang butuh beberapa waktu untuk menyendiri gitu. Butuh beberapa waktu untuk fokus sama diri sendiri. Jangan sekedar mikirin orang. Nah, kamu harus segera bergerak, bertindak ya. Ini beberapa yang menunda-nunda, jangan terus tunda-tunda. Ini harus gercep, gerak cepet. Beberapa diminta olahraga ya. Ada beberapa diingetin olahraga, jaga kesehatan, jaga badan gitu. Aku liatnya, oke? Dan buang kenangan-kenangan masa lalu yang buruk-buruk itu ya. Jangan habiskan waktu lagi untuk masa lalu yang sudah berlalu. Jangan habiskan energi lagi untuk mikirin hal-hal yang menyakitkan atau sudah berakhir. Yang berakhirlah, yang baru akan datang. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.